Bahkan ke depan transformasi pendidikan nasional harus dilakukan sebagai bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satu pelajaran penting adalah sejak dini anak bersekolah harus terdeteksi talenta, bakat, minatnya, sehingga bidang studi dan berbagai infrastruktur pendidikannya memungkinkan untuk tumbuh sesuai dengan kapasitas yang akan diraih. Bapak Ibu sekalian, Koperasi Desa Merah Putih hadir membangkitkan ekonomi desa yang sangat nyata lesu adanya. Kita tahu bahwa berbagai upaya membangun desa telah kita lakukan. Ada kalanya yang tumbuh dan kemudian berkembang, ada kalanya tetap lesu dan tidak memiliki energi untuk menjadi kekuatan ekonomi desa. Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Tepuk tangan untuk para bupati banyak yang sangat khawatir, dan kemudian banyak bupati buat perda-perda untuk mengantisipasi kudeta yang begitu kuat. Dari hilir ke hulu, produsen sampai ke distribusinya menjadi satu titik, sehingga pemerintah daerah kewalahan. Bupati-bupati banyak yang membuat peraturan yang sangat memungkinkan untuk menghadapi kudeta besar yang merepotkan UMKM kita. Bapak Ibu sekalian, Koperasi Desa membawa harapan baru agar pemerintah dan negara ini hadir membangun ekosistem ekonomi baru yang tumbuh, sehingga desa betul-betul menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu bertahan menghadapi berbagai keadaan sesulit apapun. Bapak Ibu sekalian, pemberdayaan UMKM bukan hanya soal modal, pasar, dan produk, tapi kita harus terus memastikan perlindungan dan gempuran produk-produk impor, posisi pekerja yang informal, serta risiko-risiko kegagalan usaha. Kita akan terus mendorong dan telah kita memulai mewujudkan ekosistem ekonomi lokal yang berkeadilan. Pelaku usaha lokal yang tangguh adalah pondasi kemandirian bangsa dan tonggak kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan menghadirkan rasa aman bagi mereka yang bekerja keras untuk hidup layak, jalan cepat mewujudkan kesejahteraan yang utuh. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, pembangunan adalah upaya mewujudkan keadilan sosial baru yang menumbuhkan potensi-potensi ekonomi rakyat dari bawah. Sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden, maka semua di jajaran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berarti pemerataan kesejahteraan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya negara untuk memajukan orang miskin. Tidak boleh ada satupun rakyat yang tertinggal. Ini wujud dari kehadiran negara dan pemerintah dan pelaksanaan ekonomi konstitusi, di mana kekuasaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam kerangka ini, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan bukan sekedar program, tapi kewajiban konstitusional. Kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus terus bersinergi agar pemberdayaan maksimal, pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan anggaran yang ada. Dengan keterbatasan anggaran, kita terus memutus mata rantai kemiskinan yang ada. Hari ini 508 triliun, idealnya dengan efisiensi
dengan merubah orientasi, menggeser bansos-bansos yang tidak tepat sasaran, kita bisa yakin tahun kedua ini 1.000 triliun akan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat.